Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ying Sasmita dari kelas PTE 01 2019 dengan NIM 1924040018. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Direct Current Power Transmission. Yang pertama yaitu HVDC. HVDC atau High Voltage Direct Current adalah teknologi pengiriman atau transmisi daya listrik dalam bentuk arus searah tegangan tinggi atau puluhan sampai ratusan kilovolt yang dapat mengurangi rugi-rugi yang disebabkan karena adanya reaktansi pada saluran. Drop tegangan yang dihasilkan lebih kecil sehingga kapasitas daya kirim dapat maksimal. Yang kedua itu pemanfaatan transmisi daya arus searah HVDC. Terdiri dari transmisi jarak jauh. Pada transmisi daya besar dengan jarak yang jauh, HVDC memberikan alternatif yang kompetitif secara ekonomi terhadap sistem transmisi arus bolak-balik. Yang kedua, penggunaan kabel. Pada kasus ini, jika penggunaan kabel diperlukan, seperti pada transmisi yang melewati laut atau transmisi yang dirancang bawah tanah, penggunaan HVDC memberikan keuntungan lebih secara ekonomis daripada penggunaan kabel arus bolak-balik. Yang ketiga, interkoneksi frekuensi. Interkoneksi antara dua area yang berbeda frekuensi hanya bisa dilakukan dengan menggunakan HVDC untuk menjamin kelangsungan operasi yang handal. Bagian ketiga, keuntungan dan kerugian transmisi daya arus searah. Keuntungan dan kerugian arus searah. Keuntungan utama terdiri dari keuntungan utama transmisi arus searah dan kerugian transmisi arus searah. Keuntungan utama transmisi arus searah terdiri dari 1. Jika biaya yang besar untuk stasiun-stasiun konverter tidak diperhitungkan, saluran-saluran udara dan kabel DC lebih murah daripada saluran-saluran udara dan kabel-kabel AC. Jarak impas keduanya adalah sekitar 500 mil untuk saluran udara, 15-30 mil untuk kabel bawah tanah, kabel bawah laut, 30-60 mil untuk kabel bawah tanah. Yang kedua, kondisi rugi corona dan kondisi interferensi lebih baik pada saluran DC dibandingkan saluran AC. Yang ketiga, faktor daya saluran DC selalu sama dengan 1 dan karenanya tidak dibutuhkan kompensasi daya reaktif. Yang keempat, karena tidak dibutuhkan koperasi sinkron, maka panjang saluran tidak dibatasi oleh stabilitas. Demikian juga dapat dikirim dengan kabel sampai pada jarak yang sangat jauh. Yang kelima, rugi saluran DC lebih kecil daripada saluran AC untuk saluran yang sebanding. Kerugian transmisi arus searah terdiri dari 1. Konverter menimbulkan arus dan tegangan harmonisa pada kedua sisi AC dan DC, karena itu dibutuhkan filter. Yang kedua, konverter mengkonsumsi daya reaktif. Yang ketiga, stasiun-stasiun konverter masih lebih relatif mahal. Yang keempat, circuit breaker atau CB Circuit breaker DC mempunyai kerugian-kerugian dibanding CB AC, sebab arus DC tidak menurun ke titik nol 2 kali setiap siklus seperti pada arus AC. Yang kelima, tidak mudah menyadap daya pada titik sepanjang saluran DC sehingga biasanya merupakan sistem point to point yang menghubungkan suatu stasiun pembangkit besar ke suatu pusat konsumen daya yang besar atau interkoneksi dua sistem AC yang terpisah. Yang keempat, perbedaan transmisi DC HVDC dan transmisi AC HVAC. Perbedaannya yaitu terdiri dari komponen ekonomis, efisien, efektif induktansi dan efek kapasitansi dan skin effect, corona event dan dielectric losses. Itulah tadi sedikit pembahasan tentang direct current. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.